Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas, terutama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kesempatan kali ini kami akan melakukan liputan khusus tentang peringatan Nuzulul Quran yang ada di SD Islam Sabilah Malang, tepatnya di Masjid Sabilah Malang. Kita di sini akan mengikuti keceriaan dan kegembiraan para siswa seluruh SD Islam Sabilah Malang memperingati suatu peristiwa yang maha agung, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, terutama bagi orang Islam. Nah, mari kita ikuti kegiatannya. Merupakan peristiwa penting bagi umat Islam, karena saat itulah momen diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan, di mana ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Peringatan Nuzulul Quran siswa SD Islam Sabilillah Malang kali ini dilakukan di Masjid Sabilillah Malang dan diawali dengan kegiatan sholat doa berjamaah yang diimami oleh perwakilan siswa sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran sholat sunnah berjamaah bagi siswa.
ceramahnya, betul? Yang penting isi ceramahnya, betul? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mendapatkan perintah baca Al-Quran, Al-Quran diturunkan pada bulan apa? Jawab yang kencang, Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan apa? Tujuan dari peringatan nuzulul Quran adalah supaya siswa mempunyai pengetahuan tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Mengingat Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Di samping itu, juga supaya siswa mencintai Al-Quran dengan mempelajarinya bagaimana cara membaca yang benar dan setiap hari membacanya. Hal ini disampaikan oleh Dr. Andes Haji Maskur, Guru PAI SD Islam Sabilillah Malang dalam sambutan Maido Hasanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertib hebat. Mohon maaf suaranya habis 2 hari keserang flu, jadi nanti tolong Pak Masker nggak bisa bersuara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kepingin ampaunya banyak saat hari raya? Yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Khairul Anam tentang nuzulul Quran. Coba Pak Maskur mau tanya, siapa yang mengantarkan Al-Quran dari setelah Allah ke Nabi Muhammad? Oke, siapa? Malaikat Jibril. Duduk lagi, tertib. Setelah yang ngomong nanti tak suruh ke depan, suruh menerangkan ke adik-adiknya. Yang kelas 5 sampai kelas 1 juga gitu. Nanti kalau ada yang ngomong ke depan, menerangkan ke kakak-kakak. Setuju? Setuju apa enggak? Ya biar tenang. Nah ini, mau menerangkan temannya? Kalau nggak mau tertib. Baik anak-anak, Pak Maskur mau memulai dari langsung turunnya Al-Quran. Ada sejarahnya sebelum Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu umur berapa Rasulullah menerima Al-Quran? Acung, jangan ngomong, nanti ketahuan temannya. Jangan tinggi-tinggi kelek gitu. Yang laki banyak yang ngacung. Mas siapa mas? Mas Raffi. Raffi kelas 1E. Apa mas jawabannya? Umur berapa Rasulullah menerima Al-Quran? Belum tahu. Kalau kamu? Oh, 41 tahun. Oke, tepuk tangan untuk kakak dan adik. Oke, belum dibetulkan atau disalahkan ya. Oke, silakan duduk. Ternyata bahannya bahasanya umur berapa Rasulullah?
berikanlah selimut yang tebal supaya tidak kedinginan. Diboraki sampai tiba boleh dirangkep cuk, aku tidur, tapi tidak tidur Rasulullah. Setelah itu agak tenang, barulah Rasulullah kemudian pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu 5 kilo dari Mekah. Pak Maskur pernah ke sana, di atas bukit gunung. Gunung apa kata Rasulullah tadi? Ya, itu jalan kaki. Pak Maskur waktu haji jalan ke sana 4 jam baru nyampe dari bawah. Tidak semua orang kuat. Jadi 4 jam jalan ke Gua Hira. Di sana ada batu, batunya sepanjang badan manusia, agak kurang lebih 2 meter. Batu lempengan. Batu lempengan yang langsung nempel di bumi, tidak pakai tiang, langsung nempel dan kayak lantai gitu. Sebesar luasnya punggung. Pak Maskur akhirnya begitu masuk, menangislah Pak Maskur di situ, kemudian niat tidur seperti Rasulullah, berzikir, ingat-ingat turunnya Al-Qur'anul Karim. Setelah di sana Rasulullah menerima Al-Qur'an surat apa tadi? Al-Alaq. Bagaimana cara Al-Qur'an turun? Siapa bisa? Bagaimana cara Al-Qur'an diturunkan oleh Allah? Tak ambil dari laki-laki 1, cewek 1. Sekarang yang kelas atas, kelas 5 dan 60. Ada yang bawa ya? Oh ya, silakan Mas. Siapa ini? Mas Zafran sama ceweknya kelas 6 atau kelas 5. Ayo ke sini Mas, ke tengah Mas. Oke, tepuk tangan untuk teman kita kelas 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan jawabannya. Kelas 2 tuh melalui malaikat Jibril. Caranya melalui malaikat Jibril. Kalau kamu sama jawabannya. Oke, masih 8 nilainya. Dalam sebuah kitab digambarkan turunnya Al-Quran itu ada 2 macam cara. Sudah siap, dengarkan dulu. Lil Qur'an tunzalan. Al-Quran itu diturunkan melalui 2 tahap. Yang pertama al-awwal min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dari lauh mahfud itu alam yang di arah sana, di atas sana, diturunkan oleh Allah ke langit dunia kayak ini yang kita tempati di langit tapi. Terus jumlatan wahidatan, dengan jumlah yang gumleger kata orang Jawa. Al-Quran diturunkan keseluruhan dari lauh mahfud ke sama dengan seluruhnya. Kapan diturunkan? Fi Lailatul Qadari, di bulan, di tanggal Lailatul Qadar. Jadi Allah menurunkan di Lailatul Qadar itu keseluruhan diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi dari Lauhil Mahfud ke langit bumi. Itu yang pertama. Cara Al-Quran diturunkan minas sama'id dunya ilal ardi, dari langit diturunkan ke bumi, artinya melalui Nabi malaikat Jibril diturunkan ke Nabi Muhammad, ya, mufarriqan fi muddati 23. Jadi Rasulullah menerima wahyu dari langit ke bumi, itu tahap yang kedua. Selama 23 tahun. Secara rinci-rinci, jadi turunnya Al-Quran itu sedikit
demi sedikit. Kalau dari langit ke Nabi Muhammad itu secara sedikit-sedikit, tapi kalau tahap yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit itu keseluruhan. Itu proses turunnya Al-Quran. Terakhir, apa yang harus kita lakukan, hikmahnya setelah kita tahu Al-Quranul Karim sebagai kitab suci Al-Quran. Siapa yang sudah setiap hari baca Al-Quran? Oh hebat. Yang perempuan, siapa yang sudah khatam satu juz? Khatam satu Al-Quran 15 hari Ramadan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Wah hebat. Alhamdulillah sudah khatam Al-Quran 15 hari atau 17 hari ini sudah khatam Al-Quran. Kalau sudah khatam, apa hikmahnya? Yang pertama, kalau orang itu suka membaca Al-Quran, ya, maka dia akan akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Satu huruf dapat 10. Kalau Ramadan, satu huruf dapat berapa? 700. Banyak kan? Misal itu dikasih uang, satu huruf dapat 700.000. Kalau 10 huruf dapat berapa? 7 juta. Itu masih kalau diberi uang enak kamu. Siapa yang mau uang ketika hari raya banyak? Oh nggak apa mau duit ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, yang kedua, sudah siap. Jadi kalau orang itu membaca Al-Quran, kita akan diberi pahala yang banyak seperti itu. Bacanya yang tartil, yang sesuai dengan tajwid. Yang kedua, bahwa membaca Al-Quran itu adalah afdhalul ibadah, sebaik-baik ibadah, yaitu membaca Al-Quran. Apalagi tahu maknanya, kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadikan hati yang tenang. Manfaat yang berikutnya adalah hatinya menjadi tenang. Jadi membaca Al-Quran itu hatinya akan menjadi tenang. Anak-anak, yang berikutnya hikmah adalah membaca Al-Quran akan memberikan pertolongan kita di hari kiamat. Dengan adanya peringatan Nuzulul Quran, saya menjadi tahu sejarah diturunkannya Al-Quran, dan saya akan lebih giat belajar Al-Quran. Manfaat dari saya mengikuti peringatan Nuzulul Quran adalah saya bisa mendapatkan pembelajaran baru tentang Al-Quran. Saya bisa lebih belajar Al-Quran dengan giat dan tahu manfaat tentang Al-Quran itu apa. Baiklah pemirsa Senan TV yang berbahagia, juga tadi liputan khusus peringatan Nuzulul Quran yang ada di SD Samsudin Malang, tepatnya di Masjid Sabilillah di Jalan Ahmad Yani, di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 15 di Kota Malang. Melalui peringatan ini diharapkan seluruh siswa sekolah Islam Samsudin Malang, terutama di SD Samsudin Malang, akan semakin mencintai Al-Quran, dihiasi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena dengan membaca Al-Quran akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di Ramadan 1444 Hijriah ini. Sisma TV mendidik bangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.